Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Amirul Faizi, NPM 2054151007 dari kelas Kehutanan A. Next. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat yang berjudul Kajian Angkutan Sedimen di Sungai Pabelan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jurnal Semesta Teknika, Vol 2 nomor 153-59 Mei 2018. Penulis Rizky Fauziah, Bambang Agus Kironoto, Joko Legono. Next. Pendahuluan. Sungai Pabelan adalah salah satu sungai di barat lereng Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pada bagian selatan, Sungai Pabelan berhulu di Gunung Merapi terdapat 3 anak sungai, yaitu Sungai Trising, Sungai Apu, dan Sungai Senowo. Sedangkan pada bagian utara, Sungai Pabelan berhulu di Gunung Merbabu. Angkutan sedimen merupakan interaksi antara aliran air dan material dasar saluran, sehingga merupakan proses kompleks. Angkutan sedimen dapat dibedakan dari cara bergeraknya, yaitu angkutan sedimen dasar atau bed load, angkutan sedimen suspensi, dan wash load adalah bagian sedimen suspensi yang terkecil. Next. Metodologi penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu analisis hidrologi, analisis angkutan sedimen, analisis angkutan sedimen, stabilitas butiran, dan imbangan sedimen. Persiapan perangkat, pengumpulan data primer dan sekunder, data geometri, pengambilan sampel, tinjauan lapangan data spasial, dan menentukan luas das yang berpengaruh pada titik tinjauan penelitian dan siap untuk dianalisis. Next. Data hujan dan das, perhitungannya menggunakan metode rata-rata aritmatik. 2. Analisis frekuensi dan uji kesesuaian distribusi. 3. Hujan jam-jaman menggunakan metode mononoke dan tutupan lahan. 4. Hidrograf satuan sintesis metode Nakayasu. 5. Menghitung kapasitas angkutan sedimen dengan beberapa rumus empiris. 6. Mengetahui diameter butiran itu stabil terhadap tegakan geser yang ditimbulkan akibat adanya aliran air. 7. Analisis angkutan sedimen pada kondisi debit puncak banjir dengan kala ulang 2 tahun untuk melihat bagaimana pola angkutan sedimen yang terjadi pada saat banjir dengan kondisi saat atau jam-jaman. Next. Hasil dan pembahasan. Untuk mengetahui fenomena angkutan sedimen yang terjadi pada kondisi debit puncak banjir pada hidrograf banjir dengan kala 2 tahun, data debit dominan yang terjadi pada Sungai Pabelan dengan periode pengamatan yang cukup panjang. Untuk hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah. Next. Berikut adalah tabel hasil analisis kapasitas angkutan sedimen per siklus banjir. Dapat dilihat sendiri. Next. Dalam penelitian ini, analisa volume sedimen yang terangkut pada kondisi banjir dihitung dengan perbandingan dari beberapa rumus. Rumus yang digunakan pada penelitian ini ada 5 rumus, yaitu MPM, rumus Einstein, rumus Dubois, rumus Rotner, dan rumus Friedlings. Next. Hasil analisis kapasitas angkutan sedimen dalam detik. Bisa dilihat sendiri. Next. Dalam penelitian ini, hasil angkutan sedimen pada kondisi debit puncak banjir dengan beberapa kala ulang untuk melihat bagaimana pola angkutan sedimen terjadi.
pada saat banjir dengan kondisi sesaat atau jam-jaman. Next. Rekapitulasi tebal lapisan sedimen dan berikut tabelnya. Next. Sedimen pada masing-masing titik tinjauan dengan secara prediksi proses angkutan sedimen tersebut dapat dilihat pada nilai keseimbangan angkutan sedimen seperti pada penjabaran di bawah. Setiap titik tinjauan terdapat dasar sungai yang mengalami erosi atau degradation dan pengendapan atau aggradation. Next. Kesimpulan. Hasil analisis pada studi ini dapat disimpulkan bahwa metode NPM, Einstein, Du Bois, Rotner, dan Friedring dapat menghasilkan kapasitas angkutan sedimen di setiap titik tinjauan, yaitu PA C1, PA C2, PA C3, PA C4, PA C5, dan PA CX terumpung. 2. Timbangan sedimen terjadi di setiap titik tinjauan pada sungai Pabelan adalah dengan meninjau antara besarnya kapasitas angkutan sedimen yang masuk dengan besarnya kapasitas angkutan sedimen yang keluar. Next. Sekian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.